Terus ini Pak Haji, Ya. Pak Haji, terus kiat satu lagi Pak Haji, gimana Ya. supaya kita itu kalau ada contoh nih Pak Haji, ada permasalahan saling dukung mendukung Pak Haji, saling support. Jadi contoh ada orang nagih nih Pak Haji, marah-marah orangnya nih. Nah, ya otomatis kan kita nih nyari benernya Pak Haji. Nah, kadang istrinya lain, kan Bos. gara-gara kamu gak terbuka. Nah, seperti itu Pak Haji. Bos, besok hari Sabtu kan gue ngajarin testimoni direktur utama bank, iya, dirutnya bank. Dia mau ngajarin menghindari tidak datang debt collector ke rumah Nah, kita. itu Pak. Besok dia ngajarin tidak akan datang debt collector. Jadi sambil menghindari debt collector datang supaya ibadah kita khusyuk ke Allah. Nah, besok dia ngajarin hari Sabtu pagi. Tapi kan nggak mau live. Jabatan gue dirut di bank, masih jabatan gue dirut. Nanti nggak enak dong gue sama tamu-tamu yang lain kalau live. Bisa nggak live? Ya udah, oke, nggak live. Jadi besok kita nggak live hari Sabtu, nggak live. Nah, tinggal lo sempetin waktu aja hari Sabtu pagi jam 7 gitu. Nanti lo datang, nanti Sabtu siang lo boleh pulang, Sabtu pagi lo datang, lo dengerin. Nah, lo kalau bisa datang pagi, jadi lo nanti gue kenalin Mbak Nadia, nih dong kenalin nih bos gitu, ini ibu istrinya bidan, bapak kepala desa. Udah, gimana caranya debt collector nggak datang ke rumah kita biar kita fokus ibadah ke Allah. Nanti ada triknya, trik in trik artinya apa sih bos? Tipu-tipuan. Trik in trik tuh artinya kalau di kamus tuh tipu-tipuan. Jadi kita tipu gimana caranya debt collector nggak datang. Ada ilmunya. Tapi kita nggak mau ngajarin live. Takutnya apa? Nanti debt collector ikut belajar juga, nyerang kita. Dia punya strategi tuh debt collector. Ya debt collector ya. Lo nggak live lo ya. Tanya Pak, tanya. Apalagi? Kumpul di sini. Apalagi bos? Ini kan Pak Haji, kami kan mau buka usaha. Ya. Usaha seperti Bapak kan lapak sawit. Karena kan untuk ini kan suami mumpung masih ada kekuasaan lah, jadi kepala desa di desa itu kan. Nah, cuman kami takutnya nanti Bapak ini salah paham, nanti takutnya nyanyiin kayak gitu Pak. Bos, mendingan lo nggak usah buka usaha kelapa sawit. Lo mendingan buka usaha nenen. Iya, nggak usah. Ngapain? Lo nenenin suami, tapi duit lo lebih banyak daripada bapak kandung, daripada bapak mertua. Bisa? Bisa lah. Herannya orang terkaya di Palembang nanti nitipin duit di bos. Tinggal lo kelola. Nanti kan mertua bingung. Kok bisa ya? Bisa pak. Ini ilmu kearifan lokal. Kalau bapak nggak percaya, nanti saya bawa ke gurunya namanya Haji Nenen. Bawa kemari Haji Nenen. Gue mau ganti nama, nggak mau ganti nama Haji Dwi, Haji Nenen. Coba ibu buktiin bu, ilmunya Allah lebih di atas daripada ilmu dunia. Kalau orang dagang kan ilmu dunia, jual beli ilmu dunia. Coba ilmu romantis, ilmu cinta kasih, ilmu begini. Bisa? Harus bisa, karena usia kita udah mau menjelang 40, mau menjelang 50. Kalau ibarat gue namanya jelita, jelang 50 tahun. Kalau gue Lolita 55, ini Lolita 58, Lolita berapa? 57. Kameramen Lolita berapa lo? 56. Kita tidak bekerja tapi duit datang. Tidak bekerja tapi duit datang. Duit ngejar kita. Ibarat duit tuh kupu-kupu. Ngapain ngejar kupu-kupu? Lebih baik gue nanam kembang, nanam bunga, kupu-kupu datang sendiri. Kembangnya, bunganya apa? Tadi sifat 18 nggak boleh ada di hati. Salah satunya mikir.
Biar kumbangnya datang, kupu-kupunya datang. Tapi kalau lo masih ada mikir, kumbang apa bunganya nggak ada, nggak akan ada kupu-kupunya. Kupu-kupu itu rezeki, bos. Ibaratnya kupu-kupu itu rezeki. Jadi gua nggak setuju lo buka kelapa sawit, jual beli kelapa sawit seperti papa. Nanti akhirnya dia hati kecilnya jadi sedih. Kenapa? Jangan. Lo buka sendiri yang istilahnya Allah kasih sebulan 10 miliar. Lebih gede dari papa lo. Malah kalau bisa papa lo modalin. Pak. Neneng, Bang. Hah? Nenen. Makanya ibu biar bapak semangat nenennya. Di nenennya ibu ditulis pakai spidol permanen 10 miliar. Pasti dia semangat. Nenen aja, Bu. Pokoknya gue mau lo jangan sampai berpikir dari mana 10 miliar. Kalau sampai lo tahu berarti percuma dong adanya Allah. Nggak boleh. Biar aja Allah nanti yang nentuin caranya. Allah gimana caranya. Nanti lo bikin pom bensin di mana-mana. Amin. Gitu. Lo ntar punya showroom mobil. Amin. Lo punya showroom dump truck. Amin. Lo punya gitu. Lo punya penyewaan eskapator kayak PT Pama Persada Nusantara. Anak perusahaannya United Tractor. Cuman lo bedanya di Muara Enim. Nanti kan perusahaan tambang nyewa sama lo. Orang lo banyak kok ekskavatornya. Ada contohnya. Ya nggak usah gue sebutin namanya. Oke? Oke. Deal? Deal. Ajarin nyentongin duit 10 miliar. Ini kegiatan setelah atau sebelum nenek. Di luar nenek. Ini untuk memanggil Uang. temen-temennya dia, Bandangan. saudara dia, Ibarat bandang. burung, zaman dulu kita burung Bandang. nyari bandangan. Bandang, Ini buat ngelepekin. lepek. Betinanya buat ngelepekin. Nanti ada bandangan, burung merpati bandangan. Pada datang. Zaman kita kecil kan suka main burung tuh, burung merpati. Ya. Lari-lari ngejar bandangan. Itu ya. Ya. Jadi nyentongnya ke dalam begini. Jangan keluar. Jangan keluar. Nanti ada teksnya. Saya contohin. Nanti bisa dimodifikasi sendiri bahasa Palembang yang enak. Itu. Son, Bismillahirrahmanirrahim. tadi yang mau beliin sama gue. Bismillahirrahmanirrahim. Pamit. Ya udah lo beli ya. Minumannya komplit ya. Atas ridho Iya, lo Allah kompletin. Subhanahu wa ta'ala Sama makanan dan anak yatim karomah apa yang dia suka, aminnya yang dia anak-anak suka. yatim RDAY Kandang Oke. Embek, pimpinan 5 juta ya Bapak tadi ya? Haji Dwi Susanto Buat minuman sama bin makanan anak Suwondo. yatim ya? Hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan pembukanya. Terus manggilnya pakai nama apa? Ini contohnya ganteng, cantik. Ganteng, ganteng sayang, ganteng sayangku. Undang ya, ajak ya, bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya, masuk ke kamar, Makan. masuk ke almari, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening saya. Undang ya ganteng, bawa ya, ajak ya, datang ke rumah saya sini, saudara-saudaramu, kawan-kawanmu yang sebanyak-banyaknya. Jangan mobil. Saya Ada dump perlu truck. uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu kamu undang ya ganteng, kamu bawa ya ganteng, kamu ajak kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja yang sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Nanti ditambahi kata-katanya boleh yang biar lebih mantap lagi. Waktunya bebas, boleh habis sholat atau malam, sore, siang, pagi bebas. Gantian. Mana yang longgar? Iya. Siap? Siap, insya Allah. Siap, Bu Bidan. Cair 10M ya.
Siap Pak Haji. Bulan ini. Minggu ini. Iya dong. Oke, terkabul. Thank you. Saya tadi humor ya. Iya. Jangan diambil hati, Bu. Iya, Pak. Saya humor, Bu. Jangan diambil hati. Sip, Pak Lurah. Kabul. Iya. Bisa nggak Pak Haji, Kak? Ada satu yang mau dibahas secara Boleh. sama Apa? Bertiga lah, Kak. Boleh. Sedikit aja Pak Haji. Boleh. Pak Ustadz sama bapaknya. Apa? Tapi nggak live. Harus cair ya, Bos. 10 M ya. Ya. Bu, selamat menenenkan tuyul ya. Mari Pak Haji. Terkabul ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Gimana orang nggak ketawa ya? Kita bawa ini. Wih. Orang bunting nengok nenenin kakaknya tuyul. Lucu kali ya lagi bunting nenenin suami ya. Gue nggak ngebayangin. Dia kan lagi bunting. Belum melahirkan. Nenenin suami. Yo. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Di Bekasi, Pak Haji. Oh iya, sehari-harinya apa? Sehari-harinya apa? Kalau saya ibu rumah tangga, Suami? Saya ini pegawai swasta. Swasta. Terus anaknya berapa? 3. 3. Paling besar apa kegiatannya? Paling besar sekolah sekarang kelas 5. Kelas 5 SD. SD. Nomor 2 TKB. TKB. Jauh bener jaraknya. 5 tahun, Nomor 3 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Nah ini yang tahu RDAI ibu dulu atau bapak dulu? Saya, Pak. Oh iya, apa yang tertarik dari YouTube-nya RDAI? Banyak. Bos taunya dari mana? Saudara, Pertama- TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, atau dari Pertama tahu itu dari YouTube. YouTube? Iya, itu tahun 2023. Ya. Apa yang tertarik dari YouTube? Banyak sih, Pak. Banyak. Sekarang maksain ke RDAI apa hajatnya? Yo ibu, apa? Maksain ke RDAI apa hajatnya? Biar jadi konglomerat, Pak Haji. Apa? Biar jadi Konglomerat apa konglomerarat? Apa hajatnya? Ya semuanya bisa tercukupi dengan baik. Emang sekarang nggak tercukupin? Ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan, Pak Haji. Emang kenapa? Emang gaji lo kurang per bulan? Atau gaji lo buat bayar cicilan utang? Atau apa? Mohon maaf. Jadi kalau Rumah ngontrak apa rumah sendiri? kontrak sekarang. Ngontrak. Jadi kalau kita cerita nih dari awal ya. Dulu tuh kita punya Lo nikah udah berapa tahun sih? Jalan 12 2000. 12 tahun. Iya. Belum pernah punya rumah. Belum. Ngontrak. Iya. sempat Oh, punya rumah tapi Hah? akhirnya di ini Pernah waktu itu sempat punya rumah dikasih mertua. Terus kita jual, kita jadiin usaha. Usahanya apa? Pertama itu toko baju, Pak Haji. Di mana? Deket rumah. Kita sewa kios gitu. Terus akhirnya Covid tuh. Dah. Tutup. Terus habis itu kita beralih ke ayam chicken gitu deh, apa di kriuk gitu. Terus melonjak, harga minyak naik. Apa? Harga minyak goreng. Minyak goreng. harga ayam, Iya. bahan bakunya naik. Bahan bakunya naik, terus kita juga nggak bisa naikin Harga harganya, ayam. harga jualnya. Akhirnya kolaps lagi. Terus buka lagi warkop, Pak Haji. Kalau warkop saya nggak bisa nungguin sendiri karena kan banyak cowok-cowok pada ngerokok udah gitu sampai malam kan. Iya, di rumah tuh buka warkop. Enggak, masih di kios yang sama ini dengan Oh, usaha kios yang sama. berubah-berubah tapi dengan kios yang sama. Kiosnya sewa. Sewa. Nah, terus Dari bekas dagang baju dulu itu. baju, ayam kriuk gitu, terus warkop. Ya udah,
krisis kepercayaan juga ya. Ya udah akhirnya udah bubar semuanya. Nah waktu dagang baju, ayam kriuk, warkop, itu yang nungguin anak siapa? Jadinya kan jauh rumah dari usaha. Kurang lebih 1 kilo Pak Haji. Jadi yang nungguin anak siapa? Dulu masih ada mamaku. Dulu kita emang dari awal nikah tuh kami tuh tinggal sama orang tuaku gitu. Nah terus dikasih rumah sama mertua, belum sempat kita tempatin, terus kita pengen punya usaha nih gitu. Anak waktu itu udah mau 2, ya udah aku berhenti kerja terus usaha aja gitu lah, dijual rumah itu. Terus setelah yang 3 usaha tadi nggak ada yang berhasil. Nah terus rumah orang tua saya pun waktu itu posisinya juga masih nyicil. Dan kemarin Februari ini tahun ini pertama mamaku berpulang September 2021. Terus Februari tahun ini papaku berpulang. Dan kebetulan rumah itu waktu itu ngambilnya atas nama adik iparnya mama. Karena waktu itu suami masih ngambil mobil ya, sewa mobil. Jadi kita nggak bisa pakai nama kita berdua nih. Nah terus ya udah pakai nama dia aja. Setelah papaku berpulang 11 hari, tanteku tuh langsung bilang, udah Wi katanya, bisa nggak nerusin cicilannya? Kalau nggak bisa ya udah cari kontrakan. Papaku tuh belum 40 hari Pak Haji, baru 11 hari. Dan dia tuh baru pulang dari Bekasi ke Tanjung Enim tuh baru sampai hari Rabu, hari Kamisnya dia udah telepon kayak gitu. Ya udah cari kontrakan. Terus aku digituin terus kayak gitu sampai akhirnya awal Mei kemarin kita pindah, kita ngontrak. Dan rumah itu dia cariin pembelinya, dan pembelinya dari ponakan dia sendiri. Karena mamaku punya adik laki-laki. Nah ini atas nama istrinya. Nah sementara rumah itu dijual sama ponakan dari. Berarti bos terjolimi dong. Ya gitulah Pak. Itulah ya, terjolimi. Sekarang ada kesel gak di hati mbaknya? Ada rasa dongkol gak? Ada Tadinya rasa sih- gregetan gak? Iya tadinya Ada sih, rasa iya. nggak terima gak? Tadinya iya Pak Haji. Cuma sekarang udahlah, mungkin nanti Allah pasti akan kasih yang jauh lebih Iya, baik. nanti Allah kasih yang lebih bagus. Rumah 1000 meter. Gitu. Anak 3, suami istri, berarti mobilnya 5. Gitu. Kok gitu Pak Haji? Lah kan gue dulu begitu juga. Gitu. Rumah 1000 meter, ada kolam renangnya, ada kolam ikannya. Jadi sekarang KRDI apa hajatnya kalau gue boleh tahu? Setelah lo cerita masa kelamnya, apa hajatnya datang ke RDIY? Kalau berani nekat maksain sedekah 10 juta untuk privat malam ini, apa hajatnya? Ya, mungkin dilancarkan. Mana mic-nya, gua akan dengeran. Mungkin dilancarkan rezekinya Pak Haji. Apa? Dilancarkan rezekinya. Lancarin rezekinya. Tinggal gini aja bos, gua punya 2, lo tinggal pilih. Lo mau bersekutu sama Allah atau lo mau bersekutu sama setan? Nih, gue punya 2 ilmu. Dua-duanya kaya raya juga, bebas. Yang pertama Pak Haji. Nah, bersekutu sama Allah kan? Nah, berarti lo tinggal bikin tajub Allah, bisa gak? Caranya apa? Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, tahajud wajib, mandi wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib. Jadi itu tuh sudah kita lakukan Pak Haji. Nah, Sudah kita lakukan. yang mana yang udah? Kayak mandi malam-malam. Bangun jam 00. Iya, terus Bangun jam 00 gak? iya, Senyum. senyum. Mandi pandan 9 lembar. Udah kita lakukan yang dari Tahajud. Sudah. Baca Quran 12 juz. Emang Nih berat. gue kepel loh. Itu emang berat. Tapi banyak bolongnya sih Pak Haji. Gak boleh bos. Anggap aja lo bersekutu sama setan. Anggap aja lo miara babi ngepet. Lo jagain lilin jam berapa? Jam 00 sampai pagi. Coba lo ketiduran. Bohong kalau nggak ketangkep sama warga. Anggap aja lo miara tuyul. Emang tuyul kerjanya apa? Malam. Tuyul hobinya apa? Nenen. Nah, tinggal mbaknya berani nggak nenenin suami? Anggap aja suami tuyul kita. Ilmunya gitu bos. Lo bebas mau caranya yang gimana. Udah dah, gue bersekutu sama Allah aja. Ya wajib bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud,
baca Quran 12 juz, ngantuk, lawan. Ngantuk lawan. Kadang orang yang miara babi ngepet kan dia ngantuk bos, jagain lilin tengah malam. Emang nggak jagain lilin? Jagain lilin. Coba kalau lilinnya nggak dijagain, ketangkep gak mau warga? Ketangkep. Kok Pak Haji tahu? Lah ini pengalaman. Ini pengalaman. Terus Ada ini lagi, Bos? Pak Haji, apa kita centong-centong, kita udah dapet centong ya. Kita udah dapat centong. Tapi Dari? belum kayak Pak Haji Marco. Mana? Udah dapat dari mana? Kita tuh udah kesini tuh tahun kemarin tuh udah Udah. Pak sering Haji. kesini, udah ikut pencerahan tuh. Centongnya keramat gak? Saya dari Pak Dapet, Haji. dari Pak Dari Haji. waktu itu kita sama Pak Haji tuh udah pernah ketemu di McD. Di McDonald. Iya, di- Sedekah berapa? Dulu mobil. Hah? Mobil. Mobil? Iya. Nah lo tinggal praktekin aja kalau lo dapat centong. Sudah Pak Haji. Makanya tadi yang Pak Haji bilang itu 12 juz gak lo baca Qurannya? Enggak ya, nggak bisa lah bos. jadi itu dia kan tadi saya bilang saya tahun dari 2023 Hah? tuh udah tahu RDAY terus Sekarang lo introspeksi, kenapa hajat lo belum terkabul? Nah, iya, Pasti Pak lo Haji. ada kekurangannya. Nah. Lo kurang prihatin, kurang apa namanya? Kurang legowo, apa-apa mau cepet. Nggak bisa bos, mesti proses. ya Pak Haji waktu itu udah pernah bilang terus kata Pak Haji udah tinggal yakini aja. Nah kita sudah yakin dan sudah menjalankan. Memang tuh nggak mesti itu emang dari diri sendiri ya. Kita udah jalankan semua itu emang untuk niat kita sendiri, ibadah semuanya. Ya sudah, Hah? sudah. Mungkin Sudah makanya- apa? Kok lo Sudah. belum terkabul, masih miskin? Kenapa? Karena lo kurang legowo bos, pengennya buru-buru cepet terkabul. Nggak bisa. Nah, makanya mungkin ada yang salah atau ada yang apa? Nggak ada, semua kan atas izin Allah. Kayak kita nih ketemu berlima, Iya. pasti udah seizin Allah. Sekarang kalau sampai lo nggak terkabul, nggak mungkin. Waktu datang utang lo berapa ya? 100 miliar. 100 miliar. Lo di sini ngabdi udah berapa tahun? Mau 5. Mau 5 tahun. Sekarang utang lo tinggal berapa ya? Ya tinggal 2 miliar, 1 miliar. Masa lo nggak terkabul? Elunya aja yang kurang legowo. Lo maunya buru-buru. Janganlah. Jadi kita harus gimana nih Pak Harus Haji? gimana Pak Haji? Legowo, terima takdir Allah. Lo tuh nggak terima takdir Allah, pengen cepet-cepet, santai aja. Dia juga kan praktekin juga kan maksain sedekah mobil Mitsubishi. Kurang, sedekahin lagi Grand Max. Kurang, sedekahin isi toko material. Betul? Betul Pak Haji. Lu mah recehan bos, baru recehan. Ulangi lagi, tenang aja. Kalau lu baru sedekah mobil Honda, tahun berapa tuh waktu itu Honda lu? Lupa Pak Haji. Taruhlah tahun jebot lah. Kalau dijual aku berapa? Misalkan 10 juta. Lebih Pak Haji. Berapa? Itu pasaran masih berapa? 40 kali. 40 juta. Terus lo cair 10 miliar. Gue sendiri yang protes sama Allah. Mana mungkin lo sedekah 40 juta cair 10 miliar. Maksud gue jalanin. Syukurin. Nikmati. Gitu loh bos. Kalau lo kan enggak. Mikir. Komen. Terakhir mau jelek. Ngeluh. Sampai kapan ya gue begini ya. Kalau lo ngomong sampai kapan, mana mic-nya? Yang jawab nggak mau Allah, yang jawab Haji Marco. Kapan bisa kebayar utang? Kapan hajat akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti bakal kebayar utang. Yakin hajat akan terkabul. Mungkin lusa atau di minggu ini. Tuh, jadi lo mesti yakin pasti gue bulan ini punya duit 10 miliar, pasti gue bulan ini punya 10 miliar, pasti bulan ini gue punya 10 miliar, pasti gue bulan ini punya 10 miliar. Sambil masak, sambil nyemurin, sambil ya semuanya lah. Dengan tapi lo nggak boleh nanya kapan ya, gue udah sedekah mobil, gue udah ibadah, gue udah gue ini, kata Allah. Lo baru ibadah
Udah perhitungan. Itu kan ibadah lo kan buat ngurangin dosa lo, bukan buat terkabul. Oh iya benar juga ya. Itu dia Pak Haji. Itu karena dosa lo kan banyak. Coba kalau ditimbang dosa lo. Lo kan harusnya mati kemarin kelindes kereta api. Tapi karena lo sedekah mobil Honda, jadinya lo hidup. Lo sekarang mau perhitungan lo. Mau gue ulangin lagi musibahnya nanti nih. Ada kereta api lewat. Enggak Allah. Ya udah jangan diungkit-ungkit lagi dong. Ah gitu bahasanya. Kita kan suka ngungkit. Gue udah bangun jam 00. Gue udah senyum. Gue udah tahajud. Gue udah baca Quran. Kok belum ya? Kan itu buat ngurangin dosa. Kan itu buat nutup aib loh. Tapi kita maunya buat terkabul. Oke, gue buka nih. Nih gue buka nih. Kan gitu. Janganlah. Biarlah Allah yang gitu. Jadi kita jalanin, syukurin, nikmatin. Bos, ini barusan Haji Marco. Pak Haji, aku tadi nggak bisa tidur sama istri gue. Itu kata dia. Gue kasih hadiah. Gue kasih hadiah tuh sound buat karaokean dia tuh di kamar supaya istrinya kebudekan. Ada lagi was? Ada lagi? Iya, kita tuh gimana ya? Iya, jadi tuh Bingung Pak Haji, kayaknya makin kesini tuh kok bukannya makin Lu tuh nggak bakal terkabul bos. Gue jawab dah. Kenapa? Karena lu tuh berharap dari sedekah, berharap dari ibadah, berharap dari nolong orang, berharap dari nggak boleh. Betul? Nggak boleh. Jadi berbuat. Kita kan selalu berharap. Nolong orang berharap. Ibadah berharap. Nggak boleh. Udah aja legowo. Jadi ibadah lo sebagai pengabdian lo sebagai kepada Allah. Kalau lo kan nggak buat gugurin doang. Gue sholat biar gugurin. Enggak lah. Ada lagi? Jadi tuh apa ya Pak Haji? Saya juga pengen kerja lagi, cuma karena anak-anak masih kecil. Ngapain kerja? Gue nggak setuju lo kerja. Pengen usaha Ngapain apa ya, Pak usaha? Haji? Gue nggak setuju lo usaha. Terus Lo tinggal nenenin tuyul aja nih satu. Tuyul kadaluarsa. gini Pak Haji. Dulu saya kerja udah berapa tahun tuh lumayan, terus akhirnya keluar. Nah, di tempat kerjaan sekarang ini Bos, gue potong ya. Iya. Emang lo nggak lihat Presiden Prabowo ijab jadi wakil presiden sama Megawati gagal, dia ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa gagal, ijab lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno gagal, ijab lagi. Jadi presiden sama Gibran jadi. Lo coba terus ijab. Lo ijab, kalau punya duit ya sedekah. Makan lo dikurangin, jangan 3 kali, sehari sekali. Gue juga kadang bilang, betul, kurangin makan lo, prihatin gitu. Yang penting anak mah nggak bisa diajak prihatin, ya udah yang penting lo prihatin berdua. Begitu bos. Lo ijab lagi gitu. Ada tamu gue, Ji gue mau ketemu gue. Nggak ada, lo ngapain ketemu? Belum ada perubahan, lo ngapain ketemu? Ijab. Ah, lo ijab dulu ke Allah. Nanti anak yatim ngaminin, ibarat doanya pesawat, amin anak yatim roket. Oh, amin anak yatim roket. Oh, ada lagi? boleh ngomong. Apa? Kalau dibilang anak yatim, saya ini loh. Hah? Ini kan udah kadaluarsa. Anak yatim kadaluarsa. Maksudnya anak yatim yang masih kecil bos, yang belum akil balik. Jadi lu usap kepalanya, lu cium keningnya ibu yatim. Ibu yatim Nanti kan keluar SP3 dari bini lo, surat pemberhentian jadi suami. terus sama ini Pak Haji, karena kita ya itu kali ya kurang bersyukur, terus sibuk dengan kekurangan itu tadi. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Jadi saya ngerasa juga kayaknya sama suami tuh jadinya tuh nggak hangat, nggak harmonis. Sekarang lo mau cerai apa mau lanjut pernikahannya? Minta nasehatnya kali Pak Haji. Apa? Minta nasehatnya. Ya nenen.
Nenen. Nggak ada cara lain, Nenen. Nenen. Ada lagi? Apa lagi, Bos? Saya bingung. Pakai mic. Nenen tuh bagus banget, Mbak. Mungkin 2 hari lalu, 3 hari lalu, pagi anak-anak pada sekolah, saya mama biar dapat rezeki hari ini, nenen dong kita. Terus istri saya biasa ngusapin kobul, rezeki datang. Setelah selesai, maaf, neneknya juga kadang-kadang saya pakai tangan juga ke bawah. Ngobel. Enggak Pak, cuma main jari aja Pak Haji. Ngobel. Iya. Terus 10 menit kemudian telepon, Bu Haji, saya ada uang 1.300.000, mau terima enggak? Emang kenapa? Soalnya tuh kan harusnya itu 3 juta. Tapi ada 1.300.000, mau terima enggak? Takutnya saya kepake katanya buat bayar utang bulan depan. Ya udah, terima, itu 1.300.000 walaupun maunya kecil. Tapi itu apa? Disyukurin nanti bisa angka gede. Bisa lebih besar lagi. 10 menit doang itu. Nenen. Kita senang-senang. Kata Pak Haji kan kita berbagi apa? Ilmu kasih sayang. Harmonis. Cinta kasih, terima kasih. 10 menit demi Allah. Nyusu kan Pak maksudnya? Hah? Nyusu nenen itu kan? Nusu. Nusu tuh nenen. Jadi lo buka BH bini lo, sambil lo rayu-rayu bini lo, sambil nenen gitu. Sambil nenen, nanti ubun-ubun lo didoain sama bini lo. Bos, ini nenennya 3 hari yang lalu, tadi malam dia habis ribut sama istrinya, tapi alhamdulillah tuh gue beliin tuh 2 juta. 2 juta. Tapi Pak Haji ingat juga pas kita kan walaupun pisah panjang terus malam karena ada sesuatu yang gak enak banget. Pas belum berangkat pagi-pagi atau kan saya datang ke sini jam 1-an. Jam 9:30 saya udah mau ke apa? Mau kandang gitu. Maafin ya. Biasa ibu-ibu, kita harus minta maaf duluan. Pegang. Gimana tangannya? Minta maaf bini lo, ngomongnya tangannya mana? Maafin ya. Kepalanya ke sono, tangannya gimana tangannya? Tangannya. Hah? Tangan. Enggak, Maafin tangannya ya. minta maaf. Emang? Minta maaf apa gitu? Minta maaf apa? Gitu. Minta maaf gak? Minta maaf nggak? Itu ya udah gitu dong. Iya mah minta maaf ya gitu. Tapi tetap Nenen. kamu berangkat ya. Pegang. Walaupun dia agak mukanya kemana tapi ya kita mah syarat kalau kita cari berkah. Romantis. 4 kali berangkat, alhamdulillah. Gue beliin Dapet buat Son itu. 2 juta. Bos, lo pokoknya mesti datang ke RDI, muka lo nggak boleh cemberut. Tadi gue lihat mukanya cemberut. Gak taunya dia habis ribut sama istrinya. Nggak bisa tidur sama anak. Biasa di kamar kita pakai AC. Anak saya nggak mau pakai AC, alasannya suka masuk angin. Jadi saya nginep di kamarnya anak saya yang nomor 2. Itu saya baru tidur, tiba-tiba kakinya jebrut, nendang. Terus kalau nggak langsung pelak kakinya ke kakinya ke kepala saya. Akhirnya saya nggak bisa tidur. Jadi dia tadi asem, gue bilang, ya udah, gue beliin aja karaoke 2 juta buat nyanyi, gue bilang gitu. Oh, ini Fadilahnya tadi mau berangkat megang nenen istri. Demi Allah. Ada aja rezekinya. Lo coba romantis, Bos. Romantis. Boleh gak pagi gue habis nenen lanjut ML? Gue setuju. Gue setuju. Jempol 2. Gimana gue ML-nya? Boleh di atas panci, boleh di atas kulkas, bebas. Lo atur waktu. Boleh gak Pak Haji kalau gue lagi ML video call sama Haji Marco? Gue setuju. Gue setuju. Nanti Haji Marco jadi wasit. Prit! Offside. Tendangan bebas. Ada lagi, Bos? Tapi emang harus begitu ya Pak Haji? Harus. Harus. Teteh ya pokoknya kita nih lagi maaf, kita kan lagi ada anugerah ya. Kita maaf sebalik kekurangan. Jadi cara apa lagi kira-kira yang kita mau jualan harus punya produk. Jualan udah. Jualan harus punya produk, harus punya tempat, harus ada pelanggan, segala macam kan. Ya udah kita yang ada aja, mama, papa. Mama kita jualan nenen. Jualan nenen, papa Papa yang beli ya. Iya.
Itu. Lo jualan ayam kriuk udah, jualan baju udah, jualan apa udah. Lo belum jualan nenen. Iya. Anggap aja nih pembelinya nenen. Itu. Pokoknya yakin, Lo menang yakinin, banyak lo tahu. yakinin pokoknya harus yakin. Kedua nih bos, nih dengerin nih. Setan denger gak setan? Setan nomor satu yang diganggu ekonomi dulu. Kedua, setan yang diganggu rumah tangga. Ketiga, the best, setan yang diganggu perceraian. Pada saat kita cerai, amit-amit jangan sampai, dia dapat mahkota namanya Dasim. Dan dia sudah tidak bekerja. Dan dia udah nggak bekerja karena dia udah top dari top. Kalau ibarat multi level marketing tuh udah paling atas pemilik. Jadi yang diganggu sama setan apa? Ekonomi. Dua, rumah tangga. Lo ekonomi udah diobrak-abrik sama setan. Sekarang lagi rumah tangga lo diobrak-abrik. Kalau sampai lo kalah, setan yang menang. Lebih baik kita lawan tuh setan. Siapa yang berjuang? Lo. Jenderalnya gue. Jadi lo prajuritnya, lo yang berjuang di medan perang. Jadi lo ML aja berdua, gue cuma penonton. Lo yang ML, gue yang ngaceng. Lo yang ML, gue yang stres. Iya Pak Haji, kayaknya udah sampai bukan tahap ekonomi aja, kayaknya udah sampai ya itu tadi. ke rumah Iya tangga makanya itu. jangan. Udah ML. Mulai hari ini. Mulai hari ini ML. Mulai hari ini nenen. Mulai hari ini. Lo praktekin, lo lihat hasilnya. Gue maunya bulan ini cair 10 miliar. Bisa? Ada lagi? Satu lagi Pak Haji. Apa? Sekarang saya Hah? ini kerja kan. Apa? Saya sekarang kerja pegawai swasta. Baiknya ini saya emang lagi coba untuk cari-cari lagi yang lebih baik ya. Itu bagaimana ya Pak Haji? Bos, kan lo belum nenen. Lo nenen dulu, baru nanti Allah nyelesain dengan hajat lu. Misalkan lu pengen jadi pemilik, pengen jadi direktur utama. Mendingan lo besok Sabtu berdua paksain datang ke RDI, kan ada seminar gratis. Kalau di sini kan nggak gratis, mesti bayar 10 juta. Lo datang besok hari Sabtu, pembicaranya direktur utama bank, dirutnya bank, presiden komisarisnya bank, komutnya bank, namanya Mbak Nadia. Nah, dia bicara cara menghindari debt collector dan utang lunas bulan ini dan punya duit 10 miliar. Lo tinggal nonton aja besok hari Sabtu ya, jam 7. Nggak live. Jam 7 pagi nggak live. Soalnya kalau live nanti debt collector juga bikin strategi lagi. Jadi yang bicara dirut, direktur utama langsung. Lo paksain datang. Harus datang hari Sabtu pagi jam 7. Nggak live. Oh ini kan live kita. Terus apa lagi bos? Iya, satu lagi nih Pak Haji. Jadi orang tua saya. Hah? Orang tua saya, Ah. terutama ibu saya. Ini kan hubungannya nggak akur ya sama istri saya. Pasti selalu ada aja. Jadi mungkin Bos, gue tepok ya. Hampir ibu mertua kita, ibu orang tua kita tidak akur sama mantu. Dah gue jeblotin deh. Kok gitu? Betul? Kenapa tuh Haji? Emang begitu dari sononya. Tapi enggak, di gue yang akur banget. Siapa bilang? Yang akur yang ekonomi di atas, yang ke bawah nggak ada yang akur, betul? Iya itu banget. Jadi ibu kandung laki-laki tidak akan akur sama mantu perempuan kalau ekonominya di bawah rata-rata. Itu akur di atas rata-rata punya mobil. Coba kalau naik angkot, gak bakal. Nah itu alasannya apa lagi? Ya lo mesti kaya dulu, makanya nenenin dulu ntar lo akur. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue pakarnya. Ini ngalamin. Iya jadi tuh kayaknya tuh ya. Maksudnya aku merasa ya bapak kenapa ya? Iya. Anaknya yang kurang gitu kan Pak Haji ya. Harusnya kan aku tuh apa sih? Dia mengayomi. Nggak mungkin. Tapi kok malah justru kayaknya tuh aku yang Disalahin. Emang Iya. begitu. Namanya mertua perempuan begitu. Emak gue juga begitu sama bini gue. Betul? Betul? Lo tanya emak gue sekarang tuh ada Eyang. Lo tanya nih kameramen. Kameramen bini lo berapa ya?
Kameramen. Bini lo berapa kameramen? Mas. Jack. Bini lo berapa? Hah? Tuh 5. Dia pura-pura budak aja lo. Kalau nggak dipanggil namanya Uje, namanya kameramen din. 5. Jadi ibunya dia nggak suka sama bini-bininya itu 5, nggak suka. Kenapa? Karena bini-bininya blow on, makanya dia mau kawin yang ke-7. Gue bilang jangan, yang ke-6 dulu, nggak mau yang loncat. Emang begitu Mbak, ini gue alamin, betul? Gue ngalamin. Bini gue nggak akur sama emak gue, tapi setelah kaya raya, waduh sayangnya luar biasa. Biar kayak raya. Ya tapi dinenenin dulu dong. Bisa? Oke? Deal? Bisa gak? Kapan mulai nenen? Secepatnya Pak Haji. Ampret, ntar Iya malam. Pak Haji. Perjalanan jauh Pak Haji, ini hujan juga loh. Lo kan naik apa ke sekarang? Bisa gak lo yang bawa motor, ibu lo buka resletingnya? Ye, mesti begitu. Siapa yang mau nangkep? Nanti kan gue dari sini bawa patwal. Jadi lo buka resleting lo, ibu nggak boleh pegangan selain megang alat kelaminnya suami. Remes pegang. Jadi kalau dia ngebut tinggal dipencet. Ngek. Oke? Sip. Terkabul. Iya dong. Masih berapa lagi? Doain ya Pak Haji. Iya dong. Gue humor ya bos. Jangan diambil hati ya. Yuk. Ya, Pak. Yuk. Ini namanya Haji Marco. Udah kenal belum? Haji Marco. Udah. Oh, udah pernah lihat. Ini namanya Raja Nenen. Pak. Ya. Kameramen. Gue mau ketawa sama kameramen. Ayo bos, tinggal di mana bos? Cibinong. Sehari-hari apa bos? Saya agen sembako kok, Pak Haji Roni. Ah, Agen sembako. agen sembako. Cuman saya ngirim-ngirim, khusus ngirim-ngirim gitu. Ah, Kirim-kirim ke toko-toko grosir gitu ya. oh agen sembako, Iya. ngirim-ngirim di toko grosir. Ah. Yang dikirim barangnya apa aja? Banyak macamnya Pak Haji, seperti Royco, kecap bango gitu ya. Jadi bapak ngambil langsung dari pabrik sama langsung sama distributor? Saya kebetulan udah 15 tahun. Dari supermarket kan kenal semua gitu ya. Jadi murah gitu kan gitu. Deketin mic-nya, gua nggak dengar, deketin. Jadi murah gitu kan. Saya beli cash. Jadi bapak belinya di distributor atau belinya di pabrik? Supermarket. Oh bapak beli di supermarket. Yang promo. Ya betul, yang pas promo gitu Pak Haji. Oh supermarket ada yang promo. Oh ada Pak Haji. Promonya doang. Gitu. Tiap Oh. hari itu ada. Apa? Tiap hari ada gitu ya. Ada promo. Oh jadi bapak borongnya di supermarket. Ah, Kayak gitu. apa contohnya supermarket apa contohnya? Lotte, Apa? Lotte. Oh Lotte. Lotte. Oh Lotte lagi bikin program. Itu hampir tiap hari. Jabodetabek semuanya gitu ya. Karena saya dulu megang itu basicnya saya gitu. Hah? Saya dulu megang perusahaan itu Lotte gitu ya. Gitu. Oh. Terus saya keluar buka usaha sendiri gitu. Jadi bapak punya mobil box. Mobil box ya. Ada berapa unit? Satu sama roda 3 satu. Terus Apa? Roda 3 ya, VR itu. Roda 3 satu. Sama gudangnya ada 2 itu ya. Apa? Gudang. Gudang. Ada 2. 2. Jadi di pasar jadi langsung di drop gitu Pak Haji. Oh jadi misalkan Lotte lagi ada program diskon minyak goreng Nah, di gitu. Moli. Iya, betul. Bapak borong tuh semuanya. Iya gitu. Jadi tiap hari dia udah nawarin macem-macem gitu. Jadi bapak jualnya naikin sedikit dari harga beli. Ya betul Pak Haji. Misalkan belinya 10.000, bapak jualnya 10.050. Iya gitu. Rata-rata 4.000 5.000 per dus Pak Haji. Nah, ini bapak ke RDI maksain ke RDI, tahu dari mana nih RDI? Saya udah 2 kali kesini Pak Haji ya, yang privat. Privat yang 10 juta, yang kedua. Yang kedua ini. Nah, sekarang hajatnya apa kalau boleh tahu? Saya sebenarnya usaha ini kan gede, udah gede. Apa? Usaha ini kan udah lama. Usahanya udah lama. Udah lama. Dan besar gitu ya. Cuman kita modalnya itu masih
masih minim gitu ya. Modalnya masih minim. Jadi muter-muter dari uang perusahaan-perusahaan itu. Kan saya dikasih tempo perusahaan. Apa? Dikasih tempo barang. Saya puter jadi buat beli barang gitu kan. Cuman ya saya kalau modal gitu kan agak ribet Pak Haji ya. Jadi untuk nyari untung besar itu susah gitu ya. Dengan biaya kos. Jadi Bapak hari ini maksain pengen punya duit 10 miliar bulan ini. Betul Pak Haji. Gampang, Itu. ajarin bos. Itu Cepetan ajarin. iya. Ajarin bos. Iya Bapak. Ah, Jadi kita punya hajat maksa, tentu kita Suruh milih setan apa harus Allah. punya maksa ibadah. iya. Nah, ibadah kita sekutu, kata Pak Haji, ada dua pilihan. Kita cepat dapat hasil itu bersekutu sama setan atau bersekutu sama Allah. Iya. Itu pilihannya dua. Iya. Setan karena juga memberikan iming-iming bisa membantu dengan caranya setan. Iya. Allah memberikan kita jalan untuk mendapatkan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. Ini dulu, kita tidak bisa main dua kaki, harus salah satu, jelas. Bapak ingin yang mana? Yang sama Allah. Sama Allah. Iya. Iya. Karena kalau sama setan tempatnya tidak ada di sini, Iya. tempat yang lain. Tapi kan itu pilihan, Pak ya. Iya. Atau mungkin sudah kemana-mana dengan setan. Iya. Tapi kita tetap harus nyontoh setan legowonya. Setan pun itu dengan hajat yang maksa. Modal utama setan dikabulkan Allah itu karena setan legowo. Iya. Apa legowonya setan? Setan ditetapkan Allah dilaknat menjadi makhluk yang hina. Setan tidak protes, tidak mengeluh, sehingga setan tetap diberi leluasa hidup, hajatnya dikabulkan Allah sampai hari kiamat. Hajatnya untuk punya pelanggan yang banyak, punya toko yang banyak, pelanggan yang banyak, punya anggota yang banyak, dikabulkan oleh Allah, diizinkan Ya. untuk menjadikan anak cucu Adam jadi anggotanya. Apa yang kita contoh dari setan? Legowo, bersyukur, menerima ketetapan dan takdir Allah. Sementara kalau dia tidak legowo, mungkin ya kita bicara andai, kalau dia tidak legowo, dia akan dihabisin, tidak ada setan seperti makhluk yang sebelum manusia diciptakan. Jadi di bumi ini kan ada makhluk sebelum Adam, maka malaikat kan bilangnya, kenapa Allah mau menciptakan makhluk lagi di bumi, menjadi khalifah di bumi, padahal dia suka menumpahkan darah, maka dihabiskan oleh Allah, diganti dengan khalifahnya siapa? Manusia. Nah, kita diciptakan Allah sebagai khalifahnya Allah di bumi ini pasti diberi kekuatan. Maka kita pilihannya dua, maka Pak Haji nyampaikan itu, kalau kita bersekutu sama setan ya sudah, ke Allahnya pasti miring-miring. Maka kita kuatkan dengan bersekutu sama Allah. Apa caranya? Hajat kita maksa, ekstrim, maka kita ibadahnya ke Allah juga harus maksa, harus ekstrim. Ada dua hal yang diajarkan Pak Haji di RDAY. Yang pertama, dengan bangun jam 00, senyum, mandi, sholat tahajud witir, baca Quran 12 juz. Dasarnya apa Pak Haji ngajari kita seperti ini? Di Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 7. Bapak nanti buka biar tambah motivasi. Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut, yang sedang hangat-hangatnya tidur di malam hari. Kum, bangun untuk sholat. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila,
nisfahu, separuh, setengahnya malam. Jam berapa Pak berarti? Jam 12. Jam 12. Terus disuruh apa lagi oleh Allah? Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Maka ini menjadi rangkaian mulai dibangunkan sampai baca Al-Qur'an. Berapa Pak Haji ngajari kita? 12 juz. Praktekin 12 juz. Dengan praktek ini, dengan penuh keyakinan, Allah pasti menunaikan janjinya. Kenapa? Apa janjinya Allah? Sesungguhnya bangun malam itu menjadikan mental kita kuat. Jadi menghadapi pelanggan yang banyak, Bapak punya mental. Menghadapi pesaing yang banyak, Bapak punya mental. Emang di lapangan nggak ada pesaingnya, banyak ya Pak ya, banyak pesaingnya. Tadi Bapak walaupun bawa orderan yang harganya promo murah itu, masuk ke sana juga bersaing dengan Unilever. Iya. Betul Pak? Iya betul. Betul. Bersaing. Dulu Unilevernya masuknya katanya hanya di jalan-jalan besar, sekarang ke kampung juga dimasukin. Ya. Iya, bersaingnya sampai ke sana karena dia kejar target. Nah, apa berikutnya? Ucapannya jadi mantap. Bapak dengan baca Quran, lisannya dihiasi dengan bacaan ayat suci Al-Quran, sehingga apa yang Bapak hajatkan itu dekat untuk Allah kabulkan. Itu janji Allah. Kenapa harus malam? Di ayat yang ke-7. Sesungguhnya di siang hari kamu punya urusan yang banyak, punya urusan yang panjang di siang hari. Maka malam hari dimanfaatkan untuk munajat kepada Allah. Kenapa harus malam? Tadi dua pilihan tadi. Bersekutu dengan setan bukan gratis. Marco dulu. Sama juga memaksa di malam hari. Ada yang ilmu apa namanya, babi ngepet juga kerjanya malam, jagal lilin habisin aja di malam hari. Kalau nggak dijaga lilinnya mati, ketangkep. Iya. Bisa Bapak yang ini? Bisa, siap. Sudah Siap. dipraktekin? Sudah 12 juz. 6 Pak. Berapa? 6. Tapi sudah rutin. Nah, kita yang rutin sedekah Jumat Barokah sedang subuh, terus alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah. Itu kalau untuk sholat malam kadang iya, kadang kalau sama baca Al-Quran gitu ya. Terus kasih Haji Marco aja ntar. Kurang. Bawa pulang. Justru yang kalau enggak ini potong-potong terus sini. Dikuatkan potong-potong juga aja di sini. yang malamnya, kasih Haji karena Marco ini semua. Ibadah yang paling luar biasa. Ya. Karena di ayat yang lain Allah katakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyaba asaka rabbuka maqamam mahmudah. Di malam hari bertahajudlah. Ya. Asa ayyaba asaka, pasti niscaya Tuhanmu, asa ayyaba asaka rabbuka maqamam mahmudah, akan menempatkan kamu ke tempat yang mulia. Itu tahajud. Nah, baca Qur'annya di situ. Maka baca Qur'annya kalau sudah bisa 6 harus dipaksa. Caranya Bapak harus juga istirahat, bukan full. Artinya apa? Jam 8 harus sudah mulai tidur. Bobo. Istirahat, biar istirahatnya, tidurnya berkualitas. Kalau Bapak bisa tidur jam 8, 9, 10, 11, 12, 4 jam. Ya. Energinya sudah fresh, nanti mandi fresh. Tapi kalau Bapak begadang, malamnya pasti terganggu, paginya lembung. Kalau full harus tidur maksimal jam 9. Siap. Terus baca Al-Qur'annya Bapak, kalau sudah 6 Kerdusnya juz, dibuang sudah bekasnya. dekat, pasti bisa lebih banyak. Bapak melawan
ngantuknya dulu, terus bacanya Bapak percepat lagi, ngukur cepatnya Bapak baca inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Surat terpendek itu semenit, kalau Bapak bisa 15 kali, anggap saja satu baris, berarti satu halaman Bapak bisa 1 menit. Targetnya itu Pak, melatih dulu, melatih irama. Iya. Terus yang kedua, Bapak membacanya jangan pakai full power, tenaga penuh, suara penuh, seperti keluar semua baca. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Satu, iramanya jadi tidak bisa cepat. Kelamaan. Yang kedua bisa cepet capek. Iya. Bapak pakai berbisik tapi telinga masih mendengar. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iya, kalau untuk yang itu sudah dipelajari detail gitu ya. Cuman saya ini Pak Haji, saya sudah 2 tahun. Ini saya nggak bisa. Kontol. Itu udah. Oh, nanti dicentongin. Ini Pak Haji. Jadi setiap saya mau berhubungan sama istri itu tegang gitu. Pak, mau masuk itu semua mati, gitu. kalau saldonya di bawah 1 miliar, kontol nggak bisa ngaceng. Iya Pak. Jadi ngacengnya tuh cuman 1, naikin saldo. Itu namanya PKD, penyakit kurang duit. Terus yang kedua, saya untuk merasakan sifat 18 itu Pak Haji agak sulit. Saya itu sama istri itu kadang sebulan sekali nggak nanya satu rumah itu ya, ribut mulu, ribut, ada aja yang ribut. Karena Pak, istri, nanti kalau duitnya Bapak di atas 10 miliar, iya. romantis Pak. Ini jadi istri saya itu dulu kan anaknya dukun Pak Kiai, Pak Haji. Jadi dikasih sampai sekarang tuh nggak pernah tua, muda terus gitu ya. Cuman itu yang bikin rumah tangga saya itu perasaan ini. Jadi merasakan seperti itu. Pak, nanti kalau duitnya Bapak di atas 10 miliar, Bapak lebih muda daripada istri. Oh iya Pak Haji, siap. Betul? Amin, amin. Iya, karena Bapak duitnya Bapak montang-manting sendiri, jadinya betul, istri lebih muda. Iya. Pak, saya nih kalau jalan sama istri, dibilang tuh istri saya cucu saya. Benar, saya nggak bohong. Saya jalan sama istri saya tuh dibilang kakeknya. Pak, beliin dong cucunya. Gubrak. Jadi ini bukan masalah istri ya Pak Haji ya. Karena Bukan. saya untuk melaksanakan sifat 18 ini kadang-kadang saya masih ribut sama istri. Jadi kadang saya masih ragu-ragu, aduh gimana nih ribut terus gitu. Enggak, Nggak Bapak apa-apa ya. naikin saldonya Jalan dulu. aja Pak Haji ya. Iya, Walaupun- Bapak jangan mikirin istri, abaikan dulu istri. Oh, gitu, Pak Haji. Yang penting Bapak praktekin dulu. Oh, Nanti iya, setelah udah cair 10 miliar, istri ngikut Bapak. Tapi ribut kecil misalnya nggak nanya itu Nggak apa-apa. jalani aja Pak Haji ya. Oh gitu. Nggak apa-apa. Oh gitu, iya. Nanti kalau duitnya banyak Pak, istri sayang bener. Iya Pak Haji. Sandal, saya belum pernah lupa pakai sandal. Iya. Pasti yang makin istri saya. Ini lagi nonton istri saya. Saya nggak pernah makain celana dalam, kaos kutang, baju, nggak pernah. Pasti istri saya makain. Iya. Pasti. Oh gitu Pak Haji ya. Ntar saya tanya suster saya kalau dia masuk. Jadi saya yang pertama itu saya udah jalanin, terus sebenarnya agak ragu-ragu dengan ilmu Pak Haji. Tapi setiap ragu-ragu itu pagi jam 5 itu ada jawaban aneh Pak Haji. Jadi saya pernah Pak Haji bilang baca Al-Quran aja, nggak usah doa. Gimana saya setiap tahajud ini doain leluhur, guru semuanya kok ini. Jadi sama batin itu nggak cocok. Jam 5 pagi Pak Haji ada status teman saya nggak saya pernah buka gitu ya. Tahu kepencet Pak Haji. Di situ ada ustadz dari Kediri tuh bilang gini, saya kasih sesuatu nih, dengerin, pasti kamu suka gitu kan gitu. Orang yang suka membaca Al-Quran terus dan dia wirid terus, alhamdulillah nggak sempat berdoa, itu lebih baik daripada 100 orang ahli berdoa, gitu kan. Berarti benar dong omongan gue. Iya, berarti aku langsung semangat Pak Haji itu.
Lah itu padahal saya malam itu nggak Padahal cocok. saya bukan kiai. Makanya saya nggak cocok Padahal sama Pak saya Haji. SD Impres. Tapi Padahal kameramen bukan kiai. Padahal kameramen tukang kawin. itu hadis itu soheh banget Pak Haji. Hah? Hadis itu soheh banget. Hadis itu soheh. Iya, itu saya putar sampai 10 kali itu. Nah, jadi setiap saya nggak cocok sama Pak Haji, pagi itu ada jawaban itu. Padahal itu status teman saya nggak pernah kenal, belum kenal, tapi kepencet itu. Itu jadi seneng saya. Jadi, oh iya ya. Jadi kenapa bisa lebih bagus dari ahli 100 orang ahli doa gitu? Karena setelah membaca Al-Quran, terus membaca wirid itu, hatinya baru mau minta. Saya belum punya beras ini. Allah itu ngijabahi Pak Haji. Langsung. Itu Langsung. jadi itu saya, oh iya ya. Jadi saya nggak usah doa. Itu yang penting baca Al-Quran, Iya. wirid, alhamdulillah itu Pak Haji. Gak usah doain buat si A, si B, si C, si D. Gak usah. Itu baru ketemu kemarin itu saya. Jadi setelah itu ya semangatnya luar biasa. Lah Tanpa saya harus berdebat sama Bapak ya. iya, Yang buka hatinya Bapak bukan saya ya. Iya, saya itu nggak cocok. Orang Kediri. Nggak cocok saya sama Pak Haji kok. Nggak doa. Setiap saya selalu tahajud pasti saya doain guru saya semuanya. Gak usah. Baru itu pagi itu bangun tidur ngemencet WA status. Ini kameramen gak pernah doain saya. Iya itu. Tapi duit dari saya Jadi gitu, Pak. ada aja dari rezeki. Iya, Kemarin luar dapat biasa. tuh. Karena setelah membaca Al-Quran dan itu hatinya itu bersih, baru mau minta, wah saya besok nggak punya beras. Itu Allah ngijabahi langsung. Otomatis, iya. Nah itu. Nah makanya yang privat kedua ini yang saya tanyakan, saya ini ribut mulu sama istri saya. Gitu, jadi saya untuk menghilangkan sifat 18 ini kan Pak, dengan Bapak nanti baca Quran, Allah gerakin hatinya istri untuk legowo nerima Bapak sebagai suami tercinta, betul gak? siapa? Daripada Bapak ngerengeng-ngerengeng sama suami, sama istri. Istri, lu tuh surganya ada di gue. Ribut malah Pak. nggak selesai. Iya, Pak. Lebih baik Bapak baca Quran. Nanti Allah gerakin hatinya suami istri untuk menerima Bapak apa adanya dengan legowo. Akhirnya istri sayang banget sama Bapak. Iya, Saya Pak. nggak pernah Pak berdebat sama istri. Iya. Istriku tercinta, lo mesti terima gue apa adanya. Nggak pernah. Tapi kalau saya datang Pak, yang bukain baju, bukain kaos, bukain celana dalam, bukain celana panjang, bukain sandal, istri saya. Iya.